membuat pameran gastronomi Indonesia, makanan-makanan dari beberapa daerah, termasuk dari Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat podcast Yampi, bertemu kembali dengan saya catatan RSZ. Senang sekali hari ini kita kedatangan perempuan cantik, perempuan inspiratif yang kiprahnya melintasi dunia budaya, pertanian, dan gastronomi. Beliau adalah Ibu Mimis Dasmoyo. Sasmoyo. Ibu Mimis Sasmoyo. Selamat datang Ibu di podcast Yampi. Terima kasih Ibu Susi. Salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat. Amin. Mudah-mudahan Ibu juga selamat ulang tahun, panjang umur, sejahtera, bahagia, dan sehat selalu ya Bu. Amin. Sehingga Ibu melintasi tentang budaya ini tidak akan berhenti. Baik, kita lanjutkan sahabat Yampi. Beliau termasuk mewariskan kuliner yang erat kaitannya dengan pertanian dan perkebunan. Untuk itu tidak berpanjang kalam, kita ingin langsung mendengarkan apa yang dimaksud dengan gastronomi dan bagaimana ruang lingkup komunitas gastronomi sehingga kita pun bisa mengetahui, mengenal, dan kalau perlu mempertahankan budaya-budaya Indonesia yang sangat kaya raya. Untuk itu, monggo Ibu Mimis, kami persilakan untuk menjelaskan dulu Ibu apa itu gastronomi, karena sebagian besar kita belum tahu, dan padahal itu sangat penting untuk kita ketahui bagaimana kaya rayanya budaya kita. Monggo Ibu. Memang bahasa gastronomi itu, gastronom itu para pencinta makan yang enak dan sehat. Nah, gastronomi ilmu mengenai makanan. Bagaimana sejarahnya bahan-bahan makanan tersebut dan bagaimana memasaknya. Kemudian termasuk juga selain bahan-bahan pangan juga rempah-rempah dan bumbu-bumbu yang lain itu termaktub di dalam gastronomi, yang di Indonesia ini mungkin kata gastronom atau gastronomi belum begitu populer. Untuk itu kami bersama teman-teman mendirikan Indonesian Gastronomy Community untuk lebih mempopulerkan gastronomi Nusantara untuk dunia. Dari Indonesia untuk dunia. Ya, antara lain yang terkenal tentunya nasi goreng. Kemudian soto, gado-gado, sate, dan rendang. Kalau bisa, mohon Ibu bisa menjelaskan ruang lingkup community ini seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Ibu, ada beberapa duta-duta besar kita yang ikut, atau istri-istri duta besar, dan juga teman-teman orang asing yang tertarik akan gastronomi Nusantara yang begitu sangat kaya, seperti juga suku-suku bangsa kita yang ratusan, yang melahirkan ilmu-ilmu dan pengetahuan-pengetahuan soal gastronomi sesuai dengan daerah tempat mereka bermukim. Jadi ruang lingkupnya adalah anggotanya dan bergerak di memperkenalkan budaya Indonesia yang terkait dengan keanekaragaman pangan lokal. Apakah demikian Bu? Betul. Nah, dengan demikian ini salah satu juga kalau kita mengenal bagaimana menyajikan, memasak untuk menghasilkan makanan sehat juga. Betul. Nah, organik, kalau bisa gluten free, tapi bagaimanapun orang kan boleh saja kadang-kadang
makan roti, makan mie, makan spaghetti, asal tidak tiap hari dan terlalu banyak. Apapun yang terlalu banyak, saya kira tidak baik. Nah, sekarang kan sedang gencarnya nih Bu, mencari makanan sehat, untuk mencari bagaimana kita bisa makan yang aman. Saya pikir ini salah satu ya Bu ya. Kita mempopulerkan tersebut dan juga memberikan pendidikan ke sekolahan-sekolahan dengan jenis-jenis makanan Indonesia yang sehat, non-GMO dan sedapat mungkin organik. Sehingga kita menuju sehat 2045 insya Allah tercapai ya Bu ya. Indonesia sehat sebelumnya. Cita-cita saya sebelumnya. Mudah-mudahan upaya apa Bu ini untuk mempercepat? Saya kira polisi dari Pak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto, itu sudah memberikan makanan gratis yang sehat. Hanya ke bawahnya kadang-kadang ada korupsi yang sudah semacam budaya yang sangat menyedihkan bagi kita semua. Kok tega-teganya makanan untuk yang bergizi untuk anak-anak kita sebagai penerus generasi yang akan datang kok masih dikorupsi gitu. Ya itu yang disayangkan. Nah, sangat disayangkan. Kalau bisa Mbok ya jangan, Mbok ya sadar. Yang melatar belakangi Ibu sampai ini tidak terfikirkan kayaknya ya Bu ya, yang melatar belakangi dan inspirasi Ibu sehingga mengangkat ini Bu. Mungkin karena saya sering di luar negeri, pernah juga sekolah di luar negeri, dan saya kira dalam hal teknologi, istilah-istilah modern dan kesehatan itu di luar negeri lebih maju daripada di negeri kita. Sehingga terus kami berpikir dengan teman-teman, ayo kita bareng-bareng mendirikan Indonesian Gastronomy Community. Selain juga soal budaya kita yang begitu kaya, banyak orang tidak tahu dan malah merasa suku bangsa saya itu yang paling superior. Padahal kita harus saling menghormati. Bukankah manusia itu di mata Tuhan, di mata Allah itu sama, tergantung daripada amal, ibadah, sedekah yang seimbang. Nah, kaitan dengan hidrolik tadi Bu. Nah, masyarakat hidrolik itu kan juga seperti sepanjang sungai Gangga, sepanjang sungai Nil di Egypt di Mesir, sungai Efrat di Irak, atau sungai di Eropa banyaklah sungai Rhine, sungai Rhone, Garonne, sungai Thames di Inggris, atau juga di Cina sungai Mekong, sungai Yangtze dan lain-lain. Pasti sepanjang sungai itu kehidupan karena manusia tanpa air tidak bisa hidup. Karena berapa persen dari tubuh kita ini mengandung air? Hampir 2/3 tubuh kita mengandung air. Jadi masyarakat hidrolik ini dikaitkan dengan yang komuniti gastronomi itu saling melengkapi gitu ya Bu ya? Atau kita berdasarkan sejarah ya Bu ya. Bagaimana masyarakat di dunia ini tumbuh di sepanjang sungai. Karena waktu itu belum ada teknologi sumur, bahwa mengetahui bahwa di dalam tanah itu ada kandungan air karena resapan hujan yang disaring kemudian menjadi air tawar. Dan peradaban sepanjang sungai ini justru ya Bu ya terus berkembang, kemudian mereka masuklah teknologi irigasi untuk mengairi sehingga tidak harus memakai ceret yang disiram-siram dengan kanal-kanal yang airnya sudah tersedia sehingga teknologi sehingga air ini sekarang dipompa di segala macam malah ada vertigasi yang dengan komputer untuk mengairi tumbuh-tumbuhan sehingga tenaga kerja tenaganya bisa efisien ya Bu ya waktunya dan diprogram oleh komputer. Nah, jadi tepat guna banget. Nah Bu tentunya sebagai pendiri Ibu ya komunitas gastronomi ini pasti nggak gampang ya Bu. Nah kira-kira mulai Ibu dirikan
sampai hari ini? Tantangannya Berdiri itu sesudah persis COVID, oh, Mei tahun 2020. Ya, iya. gara-garanya ya ide itu di rumah saya di Gadok. Di situ memang saya menanam tanaman-tanaman organik, mulai dari singkong, ubi, cabai, buncis, dan sebagainya. Nah, terus kita bisa lajal di situ, kemudian kita dirikan bersama bersepuluh, yang masih ada sekarang ada 10, 11 tadinya ya. Satu meninggal, Pak Satya Fatwan almarhum. Kita tinggal bersepuluh, ada pemilik hotel, ada pemilik restoran, ada yang seperti saya hobinya organic farming, ya. terus juga bikin pupuk sendiri Ya. dari apa namanya, daun-daun humus ya. ya, dan juga dari Ternak. ternak. Saya ada kambing di sana, ada ayam. Iya. Nah, pasti keinginan Ibu ini seluruh Indonesia masyarakat tuh mengetahui potensi daerahnya dan memanfaatkan serta menghargai. Nah, tantangannya apa ini, Bu? Tantangannya komunikasi, dan kami harus menyediakan uang ya Ibu ya. Itu perlu dana yang banyak untuk mengunjungi mereka-mereka atau mengundang beliau-beliau para pimpinan daerah untuk bergaul dengan kita. Rencananya memang kami akan membuat sebuah buku. Oh, gitu. Nah, langkah-langkah apa ini Bu yang sudah Ibu lakukan untuk salah satunya memperkenalkan, mensosialisasikan? Harus Mungkin cetak kembali, cetak ulang. Karena 500 buku seluruhnya diborong oleh Ibu Retno Marsudi. Oh, Ibu Menteri Luar Negeri kita. Untuk disampaikan kepada semua perwakilan Indonesia di Yang luar di luar. negeri. Iya. Mengenai apa sih gastronomi Indonesia itu apa saja, bahan-bahan apa saja bisa dimasak apa, kemudian makanan unggulan kita apa. Nah, kalau kita menyuguhkan di luar negeri disesuaikan dengan keadaan lokal. Iya. Dan tentunya ya kalau ada Indofood ya kita pakai racik. Kalau enggak kita meracik sendiri. Iya. Dan tentunya kalau di Eropa itu Belanda ya pusatnya Bumbu-bumbu. Ya mungkin karena sejarahnya ya Bu ya. Jadi beliau tahu. Iya, mereka Jadi Belanda hafal banget. Indo kan masih kangen dengan makanan kita. Iya. Nah, selain buku Bu, mungkin ada cara lain yang Ibu Di telah lakukan? Instagram Artinya kami sebarluaskan. Iya, disebarluaskan. Selain buku, apakah membuat? Jadi umumnya pameran. membuat. Tempo hari baru aja hari Minggu yang lalu di tempatnya Louis di daerah Bintaro sana. Jadi dari tanam-tanaman itu dari Nusantara menjadi di dalam piring kita. Iya, jadi pangan ya. Ada bukunya juga. Iya. Nah, itu pada saat itu kan Ibu mendemonstrasikan ya barangkali untuk menghasilkan ini loh Ya, tiap bahannya. daerah kita ada demo makanan dan juga pameran. Terus pernah juga waktu itu di backup oleh Pak Pramono Anung waktu di Sekap ya. Iya. Di gedung beliau itu di Jalan Veteran. Iya. Membuat pameran gastronomi Indonesia, makanan-makanan dari beberapa daerah termasuk dari Papua. Jadi ada dari Sorong, makanan dari Sorong. Itu yang papede apa itu? Ada papeda. Ada papeda, ada kuah asam, yang kuning, kuah kuning, terus ada bunga pepaya. Iya, saya suka itu Bu. Ikan bakar. Waktu di Papua tuh saya maunya yang khas itu ya. Apakah itu cukup efektif Bu untuk mempercepat sosialisasi mengenai kekayaan budaya ya, kita juga mengundang para wartawan, wartawan media televisi, kaca atau media biasa, media tulis ya. Dan juga mungkin dengan podcast begini. Nah, mudah-mudahan ini mempercepat informasi yang sangat penting menurut saya Ibu. Atau barangkali Ibu bisa adakah seperti
memberikan pelatihan gitu kepada perwakilan bisa gitu ya. Apabila diundang dengan senang hati, saya Ya, akan mungkin membuat demo masakan Nusantara. Saya sendiri kebetulan dulu waktu studi di Perancis, selain sebagai ahli ekonomi, Iya. saya ahli fakultas ekonomi dan juga ya, terakhir itu studi saya mengenai lingkungan hidup dan manajemen laut. Karena laut itu juga mensuplai makanan kita, Iya. satu. Kedua, dari lautlah kita mendapatkan oksigen. 65% oksigen dunia itu berasal dari laut. laut. Dan juga dari terumbu karang. Iya. Itu saya Itu kan update. Indonesia sangat luas ya Bu ya. Indonesia, Karibia, Malaysia juga, Filipina juga, Great Barrier di Australia, di seluruh dunia selalu. Kalau yang daerah subtropis dan tropis seperti Laut Merah segala ada terumbu karang. Iya. Di Maldives misalnya. Ya, berarti Ibu tugasnya tidak hanya dari darat, tapi juga harus Karena latar belakang studi yang saya ambil mengingat bahwa Indonesia itu 2/3-nya terdiri dari lautan laut. Iya. yang menghubungkan antar pulau. Iya. Buat saya itu bukan pemisah, tapi penghubung. Iya, artinya ini kan Makanya kan integritas ya. Bu, ya? terima kasih pada Pak Jokowi yang membuat tol laut sehingga harga gula, harga minyak, harga semen di yang jauh dari Jawa, terutama Indonesia Timur ya Bu. timur ya. dan barat juga. Barat juga. Natuna misalnya kan jauh sekali. Jadi sama harganya dengan yang di Pulau Jawa. Di Jawa, iya. Termasuk bahan bakar ya Bu ya. Iya. Jadi untuk efisien ekonomis itulah salah satu transportasi yang bisa. Nah, waktu saya membuat community based development program di Kepulauan Banda, di sana itu kan ada 4.000 hektar perkebunan pala. Ya. Dan menurut Bang Des Alwi pala itu lahir di Pulau Banda, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jadi saya mikir, ini kok backing buah pala terbuang-buang beronggok-onggok jadi sampah yang menghasilkan metan. Iya. Gas metan itu kan nggak enak bau. Iya, betul. Jadi bagaimana ini bisa diolah? Ya oke, dibuat manisan. Tapi harga gula di sana di Indonesia, di Jawa waktu itu 2.500, di Pulau Banda 5.000. Terus peralatan juga terbatas. Jadi Iya. kami sumbang waktu itu Yayasan Mitra Bahari. Karena saya kan studi saya di waktu di Perancis. di ocean management dan environment ya, dan Pulau Banda itu menurut Bang Des dan ada marine biologist dari Brisbane waktu itu mendata bahwa 600 dari sekian ratus, lupa saya, 800 atau 700 sekian spesies jenis daripada bunga karang terdapat di Banda. Jadi itu potensi yang sangat besar. Dan juga di Wakatobi. Ini ya Bu ya, untuk di jenis-jenisnya. Terus ditemukan juga jenis karang namanya yang Acropora kecil, terus dikasih nama Acropora Des Alwi. Karena belum ada namanya. Acropora apa itu? Jadi kan ada karang-karang di dalam itu laut tuh berjenis-jenis ya Bu. Ratusan jenis yang tentunya manfaatnya ini masing-masing. Dan ada cacing laut yang rumbai-rumbainya bagus sekali berwarna-warni, dan kalau malam itu kalau kita nyelam mengandung fosfor. Ya kalau kita itu kan bahasa Inggrisnya peribahasa ya. If there is a will, there is a way. Apabila ada kemauan, pasti ada jalan. Nah, saya ini mohon maaf nih, dianggap orang terlalu banyak maunya. Tapi saya ikhlas melakukannya demi masa depan manusia seluruh dunia maupun terutama bangsa kita. Yang dalam hal pendidikan dibanding dengan negara-negara di Eropa, Amerika, Australia itu sedikit lebih kurang.
dan kurang, dan memang kita harus banyak melihat cakrawala lain ya, Iya, iya. untuk punya pemikiran yang Yang lebih lebih luas. maju gitu ya, Yang lebih luas mendunia. Ya, memang globalisasi itu ada plus minusnya. Iya. Semua pasti ada plus dan minus, Iya. ada yin dan yang. Iya. Bagaimana kita Menyeimbangkan, menyeimbangkan. kerjasamakan ya, Ya, nah, menyeimbang- seperti masyarakat Bali itu kan punya dasar filsafat Trihita Karana. Iya, Bagaimana kita menyelaraskan diri hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan lingkungan hidupnya. hidupnya. Dan itu harus seimbang. Semuanya harus seimbang. Iya, artinya semua penting Bu ya. Makan pun kita harus seimbang. Seimbang. Bagaimana mencampurkan antara karbohidrat, Nah, itu protein, antara vitamin, Piringku mineral. tadi ya Bu ya. Jadi sekarang kan Sepiring itu kesehatan satu piring yang kita makan itu kalau bisa kombinasi makanannya yang seimbang seimbang. Iya, dan tidak bertentangan secara kimiawi ya. iya. Ibu